Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jujur, explore ke Purwokerto ini acara dadakan guys. Jadi awalnya kami tuh mikir, Purwokerto ada apa sih? Kayaknya kota kecil, tenang, gak terlalu ramai. Ternyata setelah kami datengin langsung, lumayan seru juga buat liburan singkat. Suasananya gak seramai kota besar, tapi justru itu yang bikin nyaman. Jadi ikuti terus ya video kami sampai akhir, karena kami juga akan kasih tahu kuliner apa aja yang ada di sini. Waktu tempuh dari Bandung ke Purwokerto sekitar 5 jaman lewat tol. Itu juga kalau gaspol ya. Pas nyampe Purwokerto, kami cobain salah satu kuliner legendaris di sini, yaitu soto ayam Jalan Bang. Tempat ini sudah terkenal banget di kalangan warga lokal, bahkan banyak juga wisatawan yang sengaja mampir kayak kami. Dari segi rasa, sotonya tuh beda. Kuahnya bening, sambalnya pakai kacang, dan aroma rempah yang ringan. Ayamnya disuir halus, terus ada tambahan bihun, irisan daun bawang, dan kerupuk yang kriuk. Nah, selain sotonya yang jadi menu bestseller, di sini juga ada mendoan khas Purwokerto. Untuk urusan harga masih ramah di kantong banget. Jarak dari tempat makan tadi ke tempat hotel kami menginap sekitar 10 menit. Hotel ini ada di pusat kota Purwokerto, lokasinya strategis. Dekat banget ke alun-alun, cuma beberapa menit aja naik motor. Mau ke stasiun Purwokerto juga nggak jauh, sekitar 10 menitan perjalanan. Dan buat yang suka kulineran, banyak banget tempat makan legendaris di sekitar sini. Untuk area parkirnya cukup luas dan aman. Ada lahan parkir untuk mobil, motor, jadi nggak perlu khawatir rebutan tempat. Akses dari parkiran ke lobi juga gampang banget. Tinggal jalan sedikit, udah langsung nyampe. Lobinya suasananya minimalis tapi nyaman. Ada area duduk santai kalau mau nunggu check-in. Nuansanya casual tapi tetap rapi, cocok buat traveler maupun keluarga. Setelah check-in, kami jalan ke kamar lewat lorong yang cukup terang dan bersih. Lorongnya juga nggak terlalu sempit, jadi bawa koper masih nyaman banget. Lantainya rapi, dindingnya bernuansa netral, jadi kelihatan simpel tapi tetap enak dipandang. Sekarang kita room tour ya. Kami pilih tipe family triple room, jadi lebih lega. Di dalamnya ada ranjang, smart TV, AC, dan meja kerja. Cocok yang datang bareng keluarga atau teman-teman. Nuansa kamarnya simpel tapi bersih. Dan cukup nyaman. Di area sini ada mini kulkas, hanger, dan juga brankas.
Untuk kamar mandinya cukup modern, ada shower air panas, dingin, wastafel, toilet duduk, dan perlengkapan mandi standar. Ada pembatas kaca juga, jadi air nggak nyebrang kemana-mana. Walau kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan bersih. Oke, sekarang kita lanjut kuliner Purwokerto ya. Ini adalah salah satu tempat makan legendaris juga. Namanya Tengkleng Deso yang cuma beberapa menit dari hotel. Di sini konsepnya fleksibel banget. Kami bisa ambil setengah porsi tiap menu. Jadi bisa coba banyak varian tanpa kebanyakan makan. Kalau teman-teman pesen menu tengkleng, nanti diangetin lagi ya sama mbaknya. Jadi nanti disajikan dalam keadaan hangat. Menu pendampingnya juga banyak pilihan. Bangunannya dari kayu, terasan deso tapi cozy, dengan area dalam yang cukup luas dan interior kayu yang hangat. Untuk rasa, tengklengnya punya tekstur daging lembut, bumbu rempahnya pedas manis khas yang meresap. Tongseng dan gulainya pun gurih dan rempahnya terasa kental. Kami pesan tengkleng kambing dan sapi. Buat yang gak terlalu suka olahan kambing, dijamin tengklengnya gak bau perengus. Setelah makan, kami mau menjelajah menara. Kami juga dapat bonus jembatan pelengkung yang letaknya persis di depan menara teratai. Coba deh lihat, lampunya keren banget. Seperti lorong pelangi besi di malam hari. Purwokerto nggak cuma terkenal dengan kuliner soto dan mendoannya, tapi juga punya ikon baru yang wajib dikunjungi, Menara Pandang Teratai. Menara setinggi 117 meter ini memang dirancang jadi landmark modern. Lampu-lampunya bikin vibes malam jadi lebih hidup. Meski malam, menara ini tetap terang dan nyaman. Untuk menuju kafenya, kami harus naik satu lantai ke atas. Di sini ada kafe dan lounge yang cozy banget buat nongkrong malam-malam.
Dari kaca besar di sini, kami bisa lihat lampu jalan dan city light Purwokerto yang gemerlap. Teman-teman bisa ngopi santai dulu di sini, tapi buat yang takut ketinggian, cukup tahu aja ya. Kami sekarang berada di area observasi. Begitu sampai sini, langsung disambut panorama malam Purwokerto 360 derajat. Lampu-lampu kota kelihatan bertebaran dan di kejauhan kalau cuaca cerah, siluet Gunung Slamet tetap kelihatan walau samar-samar. Yang paling seru di sini ada lantai kaca transparan yang bikin deg-degan kalau berdiri di atasnya, apalagi malam-malam. Rasanya kayak melayang di atas ketinggian, tapi tetap aman kok. Ada yang berani coba? Turun ke lantai bawah ada pojok baca sambil istirahat setelah menguji adrenalin. Kalau mau naik atau turun lift di sini nggak boleh pencet sendiri ya, jadi nanti didampingi sama petugasnya. Tempat menginap yang harganya super bersahabat, udah include sarapan yang mengenyangkan, jadi nggak perlu pusing mikirin cari makan pagi. Ada makanan berat, minuman segar, buah potong, roti, sama puding juga. Tempat makannya juga cukup luas. Di sini juga ada meja biliar yang sering jadi tempat nongkrong mahasiswa. Untuk tamu hotel, main biliarnya free ya. Berhubung dekat hotel ada minimarket yang jual kopi, jadi kami beli kopinya di sini aja. Di depan minimarketnya ini kampus Jenderal Sudirman. Hari ini kami mampir ke Penak Mawon Resto, salah satu tempat makan yang lagi hits di Purwokerto. Lokasinya gampang dijangkau, nuansanya alami, cocok banget buat makan bareng keluarga atau nongkrong santai. Waktu kami kesini cuacanya lagi panas banget. Area restonya semi outdoor, jadi dapat angin semilir. Sambil makan, kami juga bisa nikmatin pemandangan sungai jernih yang mengalir pelan, bikin suasananya makin tenang. Suasananya benar-benar bikin rileks. Ada banyak spot duduk nyaman plus view hijau yang menyejukkan mata. Buat yang bawa anak-anak, di sini juga ada kolam anak yang bersih dan nyaman.
Menunya cukup variatif, mulai dari makanan tradisional Jawa, olahan ayam, ikan segar, sampai cemilan ringan. Rasanya bumbunya gurih dan pas di lidah. Minumannya juga lengkap dari es teh manis, jus segar, sampai kopi hangat. Dan karena panas, es minumannya benar-benar jadi penyelamat. Untuk harganya juga masih ramah di kantong. Mulai dari belasan ribu aja udah bisa makan enak sambil nikmatin suasana alam. Jadi kalau lagi kepanasan dan butuh tempat makan yang enak dan punya view cantik, resto ini wajib banget teman-teman coba. Kami lanjut petualangan seru di Baturaden Wisata Offroad. Kali ini kami pilih paket fun short dengan durasi sekitar 1 jam. Sebenarnya kapasitas jeep off-road ini cuma 3 orang penumpang. Tapi karena anak kami masih di bawah umur, akhirnya kami berempat diperbolehkan naik bareng-bareng. Meskipun ya agak ngap alias sempit ya. Tapi justru itu yang bikin seru dan tambah akrab. Harganya juga jelas sesuai yang ada di papan info, yaitu 400.000 untuk paket fun short ini. Startnya dari Palawi, terus lewat ke Kebun Raya, titik 0 pendakian Gunung Slamet, masuk ke trek off-road step 1 dan step 2, lalu finish di kantor Aspar. Di pemberhentian pertama, kami bisa turun dan foto-foto dulu. Nemu juga 2 glamping di sini. Kalau teman-teman berminat tidur ala Twilight, ini harganya. Di sini juga kami bisa lihat air terjun mini, tapi nggak sampai bawah ya, karena effort juga naik ke atasnya. Selama perjalanan, jalurnya lumayan menantang. Ada tanjakan, turunan tajam, dan kubangan lumpur yang bikin adrenalin naik. Mobil jeepnya juga sengaja dimodifikasi, jadi siap banget nerjang medan ekstrim. Yang paling seru adalah ngelewatin jalur berbatu dan licin. Kami semua teriak bareng sambil pegangan erat biar nggak mental. Walau cuma 1 jam, rasanya udah cukup bikin deg-degan sekaligus puas. Bonusnya sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan hutan pinus yang hijau dan udara pegunungan yang sejuk. Kontras banget sama cuaca panas yang kita rasain tadi siang. Jadi kalau mau cari aktivitas seru di Baturaden, off-road ini wajib banget dicoba. Bisa pilih paket pendek kayak kami atau yang medium dan long. Kalau mau tantangan lebih, dijamin pengalamannya nggak bakal terlupakan. Hari terakhir di Purwokerto, cobain kuliner tradisional yaitu Jawa Jowo.
Menu di sini cukup lengkap. Ada nasi liwet, nasi megono khas Banyumas, aneka olahan ayam, ikan, tempe mendoan, sampai cemilan. Soal rasa benar-benar otentik Jawa banget. Untuk harga masih ramah di kantong. Setiap perjalanan selalu punya cerita, dan Purwokerto sudah meninggalkan kenangan manis untuk kami. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.